kelompok 3 akan memimpin sebagai moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian presentasi dari kelompok yang terakhir, yaitu membahas tentang materi sastra Nusantara dan pariwisata. Baik, susunan acara pada presentasi kita hari ini diantaranya: pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai acara kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Saudari Indri Agustin, saya persilakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Pada Indri, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya Indri Agustin akan membacakan materi yang pertama. Pengertian sastra wisata. Sastra wisata adalah cabang sastra yang berkaitan dengan penggambaran dan penjelajahan tentang tempat wisata dalam karya sastra. Ini bisa mencakup puisi, cerita pendek, novel, esai, atau karya-karya lain yang mengangkat tema perjalanan, petualangan, dan pengalaman di tempat-tempat wisata. Dalam sastra wisata, penulis seringkali menggunakan tempat-tempat wisata sebagai latar belakang untuk cerita mereka, menciptakan gambaran yang hidup tentang lokasi dan budaya di sekitarnya. Mereka dapat menggambarkan keindahan alam, sejarah, mitos, dan legenda setempat, serta interaksi antara karakter dengan lingkungan mereka. Tujuan utama sastra wisata adalah untuk mengangkat pengalaman perjalanan secara artistik dan menggugah imajinasi pembaca tentang tempat-tempat yang dikunjungi. Hal ini dapat memberikan pembaca pengalaman yang mendalam dan berbeda tentang suatu tempat tanpa harus secara fisik berada di sana. Kami mengambil cerita rakyat Malimpundang yang ada di Pantai Air Manis. Nama tempat wisatanya yaitu Pantai Air Manis. Saya akan membacakan cerita rakyat Malimpundang secara singkat. Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malimpundang. Karena kondisi keuangan keluarga yang memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah 1 tahun lebih lamanya, ayah Malin tidak juga kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Setelah beranjak dewasa, Malimpundang merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malimpundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya. Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malimpundang, tapi karena Malin terus mendesak, ibu Malimpundang akhirnya menyetujuinya, walau dengan berat hati. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan kau lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak, ujar ibu Malimpundang sambil berlinang air mata. Kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin jauh dengan diiringi lambaian tangan ibu Malimpundang. Selama berada di kapal, Malimpundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malimpundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar
hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai dengan sisa tenaga yang ada. Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat di pantai. Sampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga menantikan anaknya yang mungkin pulang kampung ke halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang lengkap dan indah, disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggu anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas gelada kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tapi akan terjadi kemudian, Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya sudah tua dan mengenakan baju copang samping. Wanita itu ibumu, tanya wanita Malin. Tanya istri Malin Kundang. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, saran Malin Kundang kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin mengadapkan tangannya sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tidak berapa lama kemudian, angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan selama-lamaan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Selesai. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang yaitu, sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan semua jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan anaknya. Apalagi jika sampai menjadi seorang anak yang durhaka. Durhaka kepada orang tua merupakan satu dosa besar yang nantinya akan ditanggung sendiri oleh anak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Indri yang telah menceritakan cerita rakyat Malin Kundang. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Febi Andika. Kepada Febi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu yang pertama, korelasi cerita Malin Kundang dengan tempat wisata Pantai Air Manis. Pantai Air Manis dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Padang, Sumatera Barat. Pantai ini menarik perhatian pengunjung dengan pasir putihnya yang lembut dan ombak yang menggoda. Namun, daya tariknya tidak hanya terbatas pada kecantikan alamnya, melainkan juga legenda lokal yang memikat seperti kisah Malin Kundang. Pantai Air Manis sangat mempesona para pengunjung dengan cerita rakyatnya yang unik. Sementara menikmati keindahan pantai, pengunjung juga dapat mencicipi hidangan lezat khas Padang di sekitarnya dan merasakan keramahan budaya yang khas dari masyarakat setempat. Pantai Air Manis adalah destinasi yang cocok untuk kita atau kalian yang mencari perpaduan antara keindahan alam, budaya, dan kuliner yang memanjakan selera. Selanjutnya, dampak wisata Pantai Air Manis terhadap ekonominya. Wali Kota Padang Hendri Septa menyambut gembira antusiasme wisatawan di
sebagai destinasi wisata, ujar Hendri Septa pada 12 April 2022. Hal ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pedagang di lokasi objek wisata. Kita berharap objek wisata di Kota Padang dapat terus menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut Hendri Septa juga, lonjakan wisatawan diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir pekan. Hendri pun meminta seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi para wisatawan. Menurutnya, mari kita jaga bersama kenyamanan dan keamanan wisatawan agar mereka merasa puas dan ingin kembali lagi ke Kota Padang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Teddy yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maria Nikopidia. Kepada Maria, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu peran pemerintah terhadap wisata pantai air manis. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berupaya mengelola dan mengembangkan pantai air manis dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan umum daerah Padang Sejahtera Mandiri yang diharapkan dapat dikelola dengan baik dan tepat, sehingga pantai air manis dapat banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selanjutnya, akses wisata pantai air manis. Untuk menuju ke pantai air manis bisa melewati dari dua arah. Pertama, dapat melewati jembatan Siti Nurbaya yang terletak di Sungai Batang Arau, Muara Padang menuju ke Gunung Padang. Kalau lewat jalan ini, pantai air manis hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Di sepanjang jalan kita bisa menikmati pemandangan yang indah, di mana jalur trekking di atas bukit menyuguhkan pemandangan alam yang mempesona. Sebelah kiri pemandangan hutan yang asri dan kanannya jurang tepi yang hamparan laut biru mempesona. Jalan ini ramai sekali saat pada pagi minggu banyak warga kota Padang jalan kaki dan lari pagi menuju pantai air manis menikmati segarnya udara pagi. Kemudian cara kedua menuju ke pantai air manis ini bisa melewati jalan raya dari Kota Padang arah ke pelabuhan Teluk Bayur masuk ke arah SMA Negeri 6 Padang. Sampai di gerbang sekolah ini, kalau memakai kendaraan pribadi dapat langsung menuju ke pantai air manis. Tapi kalau naik angkutan umum, angkutan kota hanya sampai di sini dan selanjutnya naik ojek dengan membayar 25.000. Tukang ojek akan langsung mengantar Anda ke pantai air manis. Sekian materi dari saya, akan melanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudari Maria Dika. Selanjutnya penyampaian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alfa. Kepada Alfa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah dikasih kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah cerita tentang wisata pantai air manis. Selain panorama alam dan ombaknya, pantai ini tidak bisa dilepaskan dari legenda Malin Kundang. Tidak diragukan, legenda si Malin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat paling populer dari Sumatera Barat. Bahkan popularitasnya menyebar ke berbagai penjuru Indonesia hingga pernah berkali-kali diangkat ke layar kaca dalam berbagai versi. Cerita penuh ini pun kerap kali dikisahkan sebagai perumpamaan mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua. Legenda ini mengisahkan bagaimana keputusaan orang tua dapat berjuang malapetaka bagi anaknya yang durhaka. Si Malin Kundang yang digambarkan sebagai seorang perantau sukses dikisahkan kembali ke kampungnya setelah bertahun-tahun merantau. Ia kembali dengan membawa istri dan kapalnya yang besar beserta pelayan-pelayannya. Dikisahkan sesampainya di kampung halaman Malin Kundang enggan mengakui ibu kandungnya yang miskin, bahkan mencaci maki dan mengusirnya. Karena sakit hatinya, sang ibu kemudian melontarkan sebuah
pemupukan agar si Malin Kundang berubah menjadi batu. Di sisi selatan pantai ini kita dapat melihat sebuah batu yang menyerupai orang sedang sujud. Batu ini dipercaya sebagai Malin Kundang dikutuk dan telah berubah menjadi batu. Di sekelilingnya kita juga dapat menemukan batu-batu yang menyerupai reruntuhan dinding kapal yang dipercaya masyarakat sebagai bagian dari kapal Malin yang karam. Ada pula gulungan tali tambang serta gentong kayu yang terlihat sangat detail, seakan-akan memang seperti tali tambang dan gentong kayu yang bertransformasi menjadi batu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Alfa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita melanjutkan ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudara Rafael Tito. Kepada saudara Rafael, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Melanjutkan materi dari yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pajak wisata pada pantai air manis. Selain panorama alam dan ombaknya, pantai ini tidak bisa dilepaskan dari legenda Malin Kundang. Tidak diragukan, legenda si Malin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat yang paling populer dari Sumatera Barat. Bahkan, popularitasnya menyebar ke berbagai penjuru Indonesia, hingga pernah berkali-kali diangkat ke layar kaca dalam berbagai versi. Cerita penikmah ini pun kerap kali dikisahkan sebagai perumpamaan mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua. Legenda ini mengisahkan tentang bagaimana keberkahan orang tua dapat berujung malapetaka bagi anaknya yang durhaka. Si Malin Kundang yang digambarkan sebagai seorang perantau sukses dikisahkan kembali ke kampungnya setelah bertahun-tahun merantau. Ia kembali dengan membawa istri dan kapalnya yang besar beserta pelayan-pelayan. Dikisahkan, sesampainya di kampung halaman, Malin enggan mengakui ibu kandungnya yang miskin, bahkan mencaci maki dan mengusirnya. Karena sakit hatinya, sang ibu kemudian melontarkan sebuah kutukan agar si Malin berubah menjadi batu. Di sisi selatan pantai ini, kita dapat melihat sebongkah batu yang menyerupai orang sedang sujud. Batu ini dipercaya sebagai Malin Kundang yang dikutuk dan telah berubah menjadi batu. Di sekelilingnya kita juga dapat menemukan batu-batu yang menyerupai reruntuhan dinding kapal yang dipercaya masyarakat sebagai bagian dari kapal Malin yang karam. Ada pula gulungan tali tambang serta gentong kayu yang terlihat sangat detail, seakan-akan memang seperti tali tambang, dan gentong kayu yang bertransformasi menjadi batu. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSM sebagai pengelola objek wisata pantai air manis memastikan tidak ada pungutan liar atau pungutan di luar tiket resmi untuk destinasi andalan Kota Padang ini. Saat ini kita kawal ketat dan melakukan penyisiran semua titik lokasi pantai air manis bersama petugas kepolisian, TNI dan Satpol PP untuk memastikan tidak ada lagi pungutan. Jika masih ada yang ingin coba-coba, maka akan langsung kita serahkan tugas. Tugas LT Dirut PSM Riko Ahmadiyah pada Rabu tanggal 4 Mei 2022. Hal itu ditugaskan Riko menyikapi adanya oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi ramainya pengunjung pantai air manis untuk meminta biaya parkir dalam. Oknum tersebut sudah kita panggil dan mintai keterangan. Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi, tindakan yang bisa merusak citra pariwisata Kota Padang. Sekarang, tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun di dalam lokasi pantai air manis. Tugas Riko. Riko juga menghimbau pengunjung untuk tidak segan melapor jika ada pihak yang coba-coba meminta pungutan di luar tiket resmi di pintu masuk. Laporkan segera ke pos terdekat yang sudah kita sediakan atau hotline di kontak 1. Tujuannya. Terkait tingkat kunjungan, Riko memprediksi pada hari bakal terjadi lonjakan dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Jadi sekali lagi kami memastikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pengunjung. Tak perlu khawatir ke lantai air manis, pantai air manis. Banyak fasilitas untuk pengunjung beraktivitas dan bersantai bersama keluarga. Tarif masuk pantai air manis pengelola menetapkan 10.000 untuk pengunjung dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Sedangkan parkir mobil 5.000, motor 3.000 dan bis 10.000. Sebelumnya, Polresta Padang juga telah menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan aksi premanisme dan pungutan liar atau pungli pada masyarakat dan wisatawan saat libur Lebaran Idul Fitri. Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir menyampaikan pihaknya telah menugaskan tim dari Satreskrim Polresta Padang untuk menanggulangi aksi premanisme dan pungli tersebut. Lalu yang selanjutnya ada destinasi wisata pantai air manis menghasilkan pendapatan. Objek wisata pantai air manis dan Batu Maling Kundang, Kota Padang masih ramai dikunjungi wisatawan pada hari kelima Lebaran Idul Fitri tahun 2024. Para pengunjung tampak silih bergantian berfoto di depan Batu Maling Kundang. Sebagian pengunjung lainnya tampak bermain di spot di pantai air manis Kota Padang. Tiket masuk ke pantai air manis yang dikelola masyarakat sekitar juga mengalami kenaikan menjadi 15.000 per orang. Sementara biasanya hanya 10.000 per orang. Pedagang makanan di sekitar Batu Maling Kundang, Ratna Juta, mengatakan kunjungan wisatawan sempat sepi pada hari pertama dan kedua Lebaran Idul Fitri tahun 2024. Saat itu terjadi gempa dan air laut ladang gelombang, sehingga membuat wisatawan takut terjadi tsunami. Meskipun begitu, mulai hari Jumat pada tanggal 12 April 2024, kunjungan wisatawan kembali ramai. Omsetnya kisaran 1,5 juta per hari. Kalau hari biasa bisa dapat 300.000. Susah, kadang pecah. Penjualan karcis pantai air manis meningkat 400% pada Januari sampai Maret 2018 dibanding periode yang sama pada 2017, kata pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Sumatera Barat. Pada Januari sampai Maret 2017, penjualan karcis meningkat 170 juta dan meningkat pada 2018 mencapai 540 juta. Ia menyebutkan meningkatnya pendapatan dari pantai air manis tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti fasilitas jalan yang sudah bagus dan mudah dilalui, adanya bis pariwisata gratis setiap Sabtu dan Minggu, kemudian juga promosi dari pemerintah dan agen perjalanan wisata. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Saudara yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh tim sinergi, maka kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini sesinya terdiri dari hanya sesi tanya jawab terdiri atas 3 penanya. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menyebutkan nama, NIM, dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Siti Rasana dengan NIM F1011121048 dari
Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Sonia Putri, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok Nyaji, yaitu bagaimana cerita Lawi Kundang menjadi daya tarik bagi wisatawan luar sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi destinasi terkait dan merasakan pengalaman yang unik. Saya ulangi, bagaimana cerita Lawi Kundang menjadi daya tarik bagi wisatawan luar sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi destinasi terkait dan merasakan pengalaman yang unik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, saya Maria Gita Widya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Nurhasana. Pertanyaannya, apakah ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam mengembangkan destinasi wisata pantai air manis ini? Dan bagaimana destinasi wisata ini mempengaruhi ekonomi penduduk lokal? Jawaban dari saya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam mengembangkan destinasi wisata seringkali terjadi, termasuk di destinasi wisata seperti pantai air manis di Padang. Kolaborasi ini biasanya melibatkan beberapa bentuk kerjasama. Pertama, dari pemerintah daerah seringkali berperan dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta dalam promosi dan pemasaran destinasi wisata. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan dukungan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pariwisata. Yang kedua, dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal seringkali terlibat langsung dalam pengelolaan dan operasional destinasi wisata. Mereka mungkin mengoperasikan warung, kios souvenir, atau menyediakan jasa seperti pemandu wisata. Keterlibatan masyarakat lokal penting untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat langsung kepada mereka. Yang ketiga, sektor swasta. Perusahaan swasta dapat berinvestasi dalam fasilitas dan layanan pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi. Mereka juga dapat membantu dan mempromosikan destinasi wisata ke pasar yang lebih luas dan mendatangkan lebih banyak wisatawan. Selanjutnya, dampak ekonomi pada penduduk lokal. Pengembangan destinasi wisata pantai air manis dapat memiliki beberapa dampak positif terhadap ekonomi penduduk lokal. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Dengan adanya wisatawan yang datang, penduduk lokal dapat memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai aktivitas ekonomi seperti penyewaan peralatan, penjualan makanan dan minuman, serta penjualan souvenir. Yang kedua, lapangan kerja. Pariwisata menciptakan banyak peluang pekerjaan, baik secara langsung di sektor pariwisata itu sendiri maupun secara tidak langsung melalui sektor-sektor pendukung seperti transportasi, pertanian untuk memasak makanan, dan kerajinan tangan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat lokal oleh pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat lebih kompetitif dan produktif. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pariwisata juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Misalnya, perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang ingin menambahkan, saya silakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Siti. Nah, pada penghujung Januari 2024 nanti, wisatawan yang berkunjung ke pantai air manis Kota Padang, selain menikmati pantai air manis, dapat juga menikmati wisata pulau. Kabar tersebut diungkapkan oleh Hendro, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Pantai Air Manis saat berkunjung dalam program Jelajah Nagari. Ada salah satu program Pokdarwis Air Manis yang akan direalisasikan di akhir Januari 2024. Wisatawan bisa menikmati wisata bahari menuju Pulau Pisang Besar dengan menggunakan kapal boot nelayan setempat. Dalam waktu tempuh selama kurang lebih 25 menit, wisatawan menikmati sensasi wisata bahari ke Pulau Pisang Besar yang indah. Wisatawan dikenakan biaya 50.000 per orang dan 200.000 per kapal muatan satu perahu maksimal 6 orang.
Selama berada di Pulau Pisang Besar, wisatawan bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam dan pantai yang masih asri. Ketersediaan toilet di pulau tersebut juga membuat wisatawan akan semakin nyaman. Nah, ke depan kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan warga setempat untuk melakukan pengembangan wisata, baik di lokasi pantai ataupun di pulau. Salah satu nantinya kami juga akan membuat paket wisata 1 hari jadi nelayan. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Hendro. Kondisi pantai yang landai dan dibantu dengan legenda Malin Kundang yang sudah tersohor menjadi magnet untuk pantai air manis. Bahkan wisatawan yang datang tidak hanya dari Sumatera tapi juga luar negeri. Yang selanjutnya, kolaborasi apik dengan Universitas Baitur Rahman. Kolaborasi itu dihadiri oleh Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Kapolres Kombes Pol Heri Harahap beserta jajaran Pemko Padang. Sederet pengambil kebijakan tampak mulai dari Kadis Pendidikan, PLT Kadis LH, Kasat Pol PP, ke orang asisten hingga camat dan lurah serta tokoh masyarakat. Berbagai permasalahan yang ada di lapangan, terutama soal kebersihan, sampah berserak ke toilet umum langsung teridentifikasi. Masalah laten yang melanda pariwisata Sumatera Barat dengan berbagai varian termasuk di pantai air manis. Segenap aspek pembangunan sarana termasuk toilet, tong sampah dan lain-lain, dan gotong royong membersihkan lokasi di sepanjang 2,5 km pantai dengan penduduk dan sejumlah masjid atau musola termasuk di sekitar kantor lurah. Lebih 1.000 kepala dengan semangat tinggi dijemput pagi pukul 9 dengan puluhan bis dan truk. Sorenya diantar kembali ke kampus. Penambahan keahlian bagi masyarakat tempatan antara lain penerapan CHSE, bank sampah serta cara memasak dan menghidangkan alasep profesional. Tak ketinggalan pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD bagi pelaku wisata agar sekiranya ada kondisi darurat yang terjadi bisa ditangani oleh warga. Dewi dengan konsep pada konsep pemberdayaan pariwisata berkelanjutan tidak kalah tangkas membantu inisiasi kelompok sadar wisata atau Kopdarwis yang ini salah satu kiatnya. Beriring dengan dukungan dan dana stimulan pembentukan kelompok pengelola bank sampah. Selanjutnya, dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Salah satunya pada saat libur Lebaran 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga dan kerabat di pantai air manis. Hal ini terlihat dari ramainya objek wisata yang dikunjungi wisatawan di Kota Padang. Wali Kota Padang Hendri Septa menyambut gembira antusiasme wisatawan ini. Tingginya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padang menunjukkan Kota Padang semakin dikenal dan diminati sebagai destinasi wisata. Tentu saja hal ini akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pedagang di lokasi objek tersebut. Menurutnya, lonjakan wisatawan diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir pekan. Dan Hendri juga meminta seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi para wisatawan. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya. Ada jawaban dari pertanyaan dari Siti. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam pengembangan destinasi wisata pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Dalam konteks pengembangan wisata, bentuk kolaborasi
membangun fasilitas seperti area parkir, kamar mandi, dan tempat-tempat istirahat untuk pengunjung. Pemerintah juga berperan dalam mengatur regulasi terkait pariwisata dan mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai kampanye dan acara. Dari masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam menyediakan layanan kepada wisatawan seperti penginapan, restoran, warung, dan pemandu wisata. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai. Pemanfaatan kearifan lokal dalam bentuk budaya, seni, dan kerajinan tangan dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Dari sektor swasta dapat berinvestasi dalam pengembangan fasilitas wisata seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan meningkatkan kualitas layanan wisata. Kolaborasi dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk menyediakan produk dan layanan bagi wisatawan juga bisa mendorong ekonomi lokal. Pengaruh destinasi wisata Pantai Air Manis terhadap ekonomi penduduk lokal yaitu menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, kebutuhan akan tenaga kerja di sektor pariwisata juga meningkat. Penduduk lokal bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu wisata, pengelola penginapan, pekerja di restoran, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Pendapatan masyarakat lokal dapat meningkat melalui berbagai usaha kecil seperti penjualan makanan, penjualan souvenir, penyewaan peralatan pantai, dan lain-lain. Wisatawan yang dapat membawa uang akan mengerjakan berbagai layanan dan produk lokal. Ketiga, mengembangkan usaha lokal. Pariwisata dapat mendorong pengembangan usaha-usaha lokal termasuk kerajinan tangan, kuliner khas, dan produk-produk budaya yang unik. Tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya lokal. Lalu yang terakhir, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. Pengembangan destinasi wisata seringkali diikuti dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum yang juga bisa dinikmati oleh penduduk lokal, seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Secara keseluruhan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Air Manis dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi penduduk lokal. Supaya bersama ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Sekian jawaban dari saya. Jika ada teman yang ingin menambahkan, Baik, menambahkan sedikit saja. Pantai Air Manis di Padang. Pantai Air Manis di Padang telah dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan masyarakat lokal dan sektor swasta untuk memperbaiki infrastruktur, mempromosikan destinasi wisata, serta meningkatkan layanan wisata. Kolaborasi ini telah membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Banyak penduduk terlibat dalam penyediaan layanan wisata seperti penginapan, makanan, dan souvenir yang meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, investasi sektor swasta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas destinasi. Dan jawaban dari saya, kepada teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya ingin menambahkan pertanyaan di sini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Air Manis dan dampaknya terhadap penduduk lokal. Pengembangan destinasi wisata Pantai Air Manis di Sumatera Barat yang terkenal dengan keunikan pariwisata melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang merata bagi semua pihak. Maka dari pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum yang memadai. Selain itu, pemerintah juga terlibat dalam promosi wisata melalui kampanye pariwisata baik dalam maupun luar negeri. Regulasi dan kebijakan yang mendukung juga dikeluarkan untuk memfasilitasi investasi dan pengembangan destinasi wisata. Masyarakat lokal turut berperan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Pantai Air Manis. Mereka juga terlibat dalam penyediaan air wisata seperti pemandu wisata, penginapan, atau
industri dan warung makanan. Partisipasi aktif masyarakat lokal tidak hanya memberikan mereka sumber penghasilan, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan pariwisata selaras dengan kearifan lokal dan tradisi setempat. Berikutnya adalah sektor swasta. Investasi dari sektor swasta seperti pembangunan restoran dan fasilitas rekreasi lainnya sangat membantu dalam meningkatkan daya tarik wisata pantai air manis. Sektor swasta juga sering kali mempromosikan destinasi melalui berbagai media sehingga menjangkau pasar wisata yang lebih luas. Selain itu, mereka dapat memberikan pelatihan dan meningkatkan keterampilan kepada masyarakat lokal dalam bidang pariwisata. Dampak ekonomi dari pengembangan pantai air manis terhadap penduduk lokal sangat signifikan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, banyak peluang usaha yang terbuka, mulai dari penyewaan peralatan pantai hingga penjualan souvenir. Hal ini meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan juga berkontribusi pada pendapatan tenaga kerja lokal, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Sekian akan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Selanjutnya kepada Ibu sana, silakan untuk menanggapi. Jawaban dari kelompok penyaji sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Dan dipersilakan untuk kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tira. Yang pertanyaan, bagaimana peran seni dan budaya dalam memperkuat daya tarik wisata cerita rakyat dan kundang di wilayah tersebut? Seni dan budaya memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat daya tarik wisata yang berbasis pada cerita rakyat Mandundang di Pantai Air Manis Padang. Ada beberapa cara bagaimana seni dan budaya dapat meningkatkan daya tarik wisata. Yang pertama, dengan melakukan pementasan drama dan teater. Pementasan drama dan teater yang mengisahkan cerita Mandundang dapat menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan. Pementasan ini bisa dilakukan di tempat-tempat terbuka di sekitar pantai atau di pusat-pusat budaya lokal. Melalui pementasan ini, wisatawan dapat menyaksikan dan memahami cerita Mandundang secara lebih mendalam dan menarik. Yang kedua, dengan adanya festival budaya. Mengadakan festival tahunan yang berfokus pada cerita Mandundang dapat menarik banyak wisatawan. Festival ini bisa mencakup berbagai kegiatan seperti parade budaya, lomba-lomba, dan pameran kerajinan tangan yang semuanya bertema Mandundang. Festival ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik pengunjung tentang budaya dan sejarah lokal. Lalu yang ketiga, selanjutnya, yaitu seni rupa dan patung. Menampilkan karya seni rupa yang terinspirasi oleh cerita Mandundang seperti lukisan, patung, dan instalasi seni dapat memperkaya pengalaman wisata. Pengunjung dapat menikmati dan mungkin membeli karya seni yang menggambarkan berbagai adegan dari legenda tersebut. Selain patung Mandundang yang sudah ada, pembuatan patung-patung tambahan yang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita dapat menjadi titik foto atau atraksi tambahan bagi pengunjung. Selanjutnya, kerajinan tangan dan souvenir. Pembuatan dan penjualan souvenir yang terkait dengan cerita Mandundang seperti miniatur batu Mandundang, kaos bergambar adegan cerita, atau kerajinan tangan khas daerah dapat menarik minat wisatawan untuk membawa pulang kenangan-kenangan dari kunjungan mereka. Sekian jawaban dari saya. Bila teman ingin menambahkan, saya akan menambahkan jawaban dari saya dan pertanyaan Tira. Seni dan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat daya tarik wisata cerita rakyat Mandundang di wilayah tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama, menampilkan cerita melalui pertunjukan seni. Pertunjukan tari, drama, dan musik dapat digunakan untuk menceritakan kisah Mandundang dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh wisatawan. Pertunjukan ini dapat diadakan di desa-desa tradisional, panggung terbuka, atau bahkan di teater. Visualisasi cerita melalui seni dapat membantu wisatawan untuk lebih memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam legenda tersebut. Yang kedua, menyelenggarakan festival dan acara budaya. Festival dan acara budaya yang bertemakan legenda Mandundang dapat menarik wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Acara
menciptakan produk seni dan kerajinan tangan. Seniman dan pengrajin lokal dapat menciptakan produk seni dan kerajinan tangan yang terinspirasi dari cerita Malin Kundang. Produk-produk ini dapat dijual kepada wisatawan sebagai souvenir atau kenang-kenangan. Produk seni dan kerajinan tangan dapat membantu mempromosikan budaya lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Yang keempat, membangun situs bersejarah dan atraksi wisata. Situs-situs bersejarah yang terkait dengan legenda Malin Kundang seperti Batu Malin Kundang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Atraksi wisata lainnya seperti museum atau taman dapat dibangun untuk menceritakan kisah Malin Kundang dengan cara yang lebih interaktif dan edukatif. Situs bersejarah dan atraksi wisata dapat membantu meningkatkan daya tarik wisata wilayah tersebut dan menarik lebih banyak wisatawan. Yang kelima, mempromosikan seni dan budaya lokal. Upaya promosi dapat dilakukan dengan berbagai media seperti website, media sosial, dan brosur. Informasi tentang seni dan budaya lokal yang terkait dengan legenda Malin Kundang dapat disebarluaskan kepada wisatawan melalui berbagai saluran tadi. Nah, promosi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang daya tarik budaya wilayah tersebut dan menarik lebih banyak wisatawan yang tertarik dengan seni dan budaya. Dengan memperkuat peran seni dan budaya, cerita rakyat Malin Kundang dapat menjadi daya tarik wisata yang kuat dan menarik bagi wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pariwisata di wilayah tersebut dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Dan saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Ira. Peran seni dan budaya dalam memperkuat daya tarik wisata pantai air manis dari cerita rakyat Malin Kundang di wilayah tersebut sangat signifikan. Cerita rakyat Malin Kundang yang berasal dari budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang penting untuk dilestarikan. Dalam konteks wisata, cerita ini dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata pantai air manis yang berbasis budaya. Penggunaan cerita rakyat Malin Kundang dalam pengembangan wisata pantai air manis dapat meningkatkan daya tarik wisata dengan cara berikut. Yang pertama, pengembangan tema wisata. Cerita rakyat Malin Kundang dapat diintegrasikan sebagai tema utama dalam pengembangan wisata pantai air manis. Hal ini dapat meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang memiliki nilai budaya yang unik dan berharga. Yang kedua, pengembangan festival dan acara. Cerita Malin Kundang dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan festival dan acara yang terkait dengan budaya Minangkabau. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik wisata dengan cara menawarkan pengalaman budaya yang lebih dalam dan beragam. Yang ketiga, pengembangan fasilitas wisata. Fasilitas wisata yang terkait dengan cerita rakyat Malin Kundang seperti museum atau taman dapat dibangun untuk meningkatkan daya tarik wisata. Hal ini dapat menawarkan pengalaman budaya yang lebih interaktif dan memperluas wawasan wisatawan tentang budaya Minangkabau. Yang keempat, pengembangan promosi wisata. Cerita rakyat Malin Kundang dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi promosi wisata untuk meningkatkan minat wisatawan. Dengan melakukan hal tersebut, dengan cara membuat film, video, atau poster yang menampilkan cerita rakyat dan nilai-nilai budaya yang terkait. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Izin menambahkan sedikit saja. Seni dan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat daya tarik wisata cerita rakyat Malin Kundang di pantai air manis. Pertunjukan teater, tari tradisional, dan musik yang mengisahkan cerita Malin Kundang sering diselenggarakan untuk menghidupkan legenda tersebut. Selain itu, pemeran seni patung dan instalasi yang menggambarkan cerita ini membantu menciptakan pengalaman visual dan emosional bagi wisatawan. Upaya ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisata, tapi juga menjaga dan mempromosikan warisan budaya lokal pada generasi yang lebih muda dan pengunjung dari luar. Sekian jawaban dari saya silakan rekan saya ingin menambahkan. Menambahkan jawaban atas
atas pertanyaan dari Tuhan. Peran seni dan budaya dalam memperkuat daya tarik wisata dalam cerita rakyat Malin Kundang. Seni dan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat daya tarik wisata cerita Malin Kundang di Pantai dan Manis. Yang pertama adalah seni pertunjukan. Pertunjukan teater atau drama yang mengisahkan legenda Malin Kundang dapat menjadi atraksi utama yang menarik wisatawan. Pertunjukan ini tidak hanya menghidupkan cerita tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dengan menyajikan elemen-elemen cerita original seperti musik, tari, dan pakaian adat dan kapal. Kedua itu adalah karya seni visual, patung, mural, dan instalasi seni lainnya yang menggambarkan cerita Malin Kundang dapat ditemukan di sekitar pantai. Karya seni ini tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai medium edukasi yang memberikan wawasan lebih dalam tentang cerita rakyat tersebut. Fotografi dan lukisan yang menggambarkan kisah ini juga dapat dijual sebagai souvenir, menambah nilai ekonomi dari cerita tersebut. Yang terakhir adalah pendidikan dan interpretasi. Museum atau pusat interpretasi yang disediakan untuk legenda Malin Kundang dapat memberikan informasi mendalam kepada wisatawan. Di sini mereka bisa belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai terkandung dalam cerita tersebut melalui pameran, video dokumenter, dan koleksi artefak. Sekian dan akhirnya saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyajian dalam menjawab pertanyaan dari Girawati. Kepada saudari Girawati, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, jawaban dari penyaji kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok penyaji menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sonia Adi Putri. Pertanyaannya, bagaimana cerita Malin Kundang menjadi daya tarik bagi wisatawan luar sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi destinasi terkait dan merasakan pengalaman yang unik. Cerita Malin Kundang menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan luar karena menggabungkan unsur legenda yang menarik, keindahan alam, nilai budaya yang dalam, serta pengalaman edukatif yang kaya. Batu Malin Kundang di pantai air manis menjadi simbol nyata dari cerita ini, memberikan pengalaman unik yang sulit dilupakan. Dengan promosi yang tepat dan penyajian yang autentik, legenda ini terus menarik minat wisatawan, memperkaya pengalaman mereka dan meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal Sumatera Barat. Alasan mengapa cerita Malin Kundang menjadi daya tarik bagi wisatawan dan bagaimana mereka dapat merasakan pengalaman yang unik dari destinasi itu. Yang pertama, keunikan cerita dan nilai budaya. Kisah Malin Kundang memuat nilai-nilai budaya Minangkabau yang kuat, terutama terkait dengan penghormatan terhadap orang tua. Wisatawan yang tertarik dengan cerita rakyat dan budaya lokal akan menemukan nilai-nilai moral dan pelajaran hidup yang mendalam dalam legenda ini. Unikan cerita ini membedakan Sumatera Barat dari destinasi lain, menjadikannya daya tarik tersendiri. Yang kedua, Batu Malin Kundang di pantai air manis. Salah satu daya tarik utamanya adalah Batu Malin Kundang yang berada di pantai air manis, Padang. Batu ini dipercaya sebagai perwujudan dari Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya. Wisata yang mengunjungi pantai ini dapat melihat formasi batu yang menyerupai sosok manusia yang sedang bersujud. Keberadaan batu ini memberikan pengalaman yang nyata dan mendalam bagi wisatawan, menghubungkan mereka langsung dengan legenda tersebut. Yang ketiga, keindahan alam dan lokasi yang strategis. Pantai air manis tidak hanya menawarkan kisah legendaris, tapi juga pemandangan alam yang indah. Wisatawan dapat menikmati pasir putih dan ombak yang tenang, serta pemandangan pulau pisang kecil di kejauhan. Keindahan alam ini menambah daya tarik bagi wisatawan, membuat kunjungan mereka tidak hanya berfokus pada cerita Malin Kundang, tetapi juga pada pengalaman menikmati alam Sumatera Barat yang menawan. Yang keempat, pengalaman wisata edukatif. Mengunjungi destinasi terkait dengan legenda Malin Kundang juga dapat menjadi pengalaman edukatif. Wisatawan terutama dari luar negeri dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan tradisi lokal Minangkabau. Banyak pemandu wisata yang siap memberikan penjelasan mendetail tentang legenda ini dan kaitannya dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Selanjutnya, aktivitas wisata pendukung. Destinasi ini juga menawarkan berbagai aktivitas wisata pendukung yang membuat kunjungan semakin
Minangkabau, membeli kerajinan tangan lokal dan mengikuti tur budaya yang menjelaskan lebih dalam tentang kehidupan masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir, promosi dan narasi lokal. Promosi wisata yang efektif oleh pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata juga memainkan peran penting. Penggunaan media sosial, brosur wisata dan cerita-cerita yang diceritakan oleh pemandu lokal membantu menyebarkan daya tarik legenda Malin Kundang kepada halayak yang lebih luas. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada teman yang menambahkan? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Cerita Malin Kundang memiliki beberapa daya tarik yang membuatnya menjadi destinasi wisata menarik bagi wisatawan di luar maupun wisatawan negara negeri maupun luar negeri. Dan yang pertama, nilai budaya dan sejarah. Legenda Malin Kundang merupakan bagian dari budaya dan sejarah Indonesia yang kaya. Cerita ini mencerminkan nilai-nilai moral seperti bakti kepada orang tua, konsekuensi dari kesombongan, dan kekuatan pengampunan. Wisatawan dapat mempelajari budaya lokal dan memahami nilai-nilai penting yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, keunikan cerita. Cerita Malin Kundang memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari cerita rakyat yang lainnya. Kisah tentang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka terhadap ibunya ini cukup menarik dan mudah diingat oleh wisatawan. Yang ketiga, lokasi wisata yang menarik. Legenda Malin Kundang biasanya dikaitkan dengan beberapa lokasi wisata di Indonesia seperti Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Lokasi-lokasi ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan suasana yang mendukung wisata budaya. Yang keempat, pengalaman yang unik. Mengunjungi destinasi wisata Malin Kundang tidak hanya tentang melihat pemandangan dan mempelajari budaya, tetapi juga merasakan pengalaman yang unik. Wisatawan dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti pertunjukan budaya, ritual adat, dan mencicipi kuliner khas dari daerah tersebut. Yang kelima, promosi yang efektif. Pemerintah Indonesia dan pelaku industri pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan destinasi wisata Malin Kundang kepada wisatawan luar negeri dan di dalam negeri. Upaya ini termasuk mengikuti pameran wisata internasional, membuat website dan brosur informatif, dan bekerja sama dengan agen perjalanan wisata. Yang keenam, kemudahan akses. Destinasi wisata Malin Kundang umumnya mudah diakses oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Bandara internasional dan pelabuhan laut terletak di dekat lokasi wisata dan tersedia berbagai pilihan akomodasi dan transportasi. Yang kedua, harga yang terjangkau. Biaya wisata ke destinasi Malin Kundang ini relatif terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini membuat destinasi ini menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan dengan anggaran terbatas seperti tadi. Hari biasa untuk orang dewasa itu harganya hanya 10.000. Selanjutnya, keramahan penduduk lokal di sekitar destinasi wisata Malin Kundang di Pantai Air Manis terkenal dengan keramahan dan keramah-tamahan mereka. Wisatawan akan merasa diterima dan dihormati selama berada di sana. Nah,
Kota Malin Kundang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan menuju pantai air manis di Padang. Legenda ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka, baliknya, dan ditutup menjadi batu. Di pantai ini terdapat batu yang diyakini sebagai Malin Kundang yang telah ditutup. Wisatawan tertarik untuk melihat langsung batu tersebut, merasakan atmosfer mistis cerita rakyat, dan menikmati pemandangan pantai yang indah, sehingga mendapatkan pengalaman wisata yang unik dan kaya akan budaya lokal. Sekian jawaban dari saya, serahkan kepada pantai yang bersangkutan. Baik, kita makan. Kita Malin Kundang sebagai daya tarik wisatawan luar. Legenda Malin Kundang yang mencerminkan tentang seorang anak wisata yang ditutup menjadi oleh dunia. Ini daya tarik tersendiri bagi wisatawan luar. Cerita ini tidak hanya menjadi bagian dari folklore lokal, tapi juga menawarkan pengalaman wisata yang unik dan besar. Pertama adalah daya tarik alam legendanya. Kisah Malin Kundang adalah cerita yang mengisahkan tentang takut kepada orang tua dan akibat dari ketidaktaatan Tema ini juga dipahami oleh banyak pihak, juga memiliki daya tarik yang luas. Tapi batu yang diyakini sebagai untuk Malin menarik minat wisatawan yang ingin melihat langsung fisik dari legenda. Sebabnya adalah unsur mistik dan misteri. Wisatawan sering tertarik dengan destinasi yang menawarkan pengalaman mistis dan historis. Pantai air manis dengan legenda Malin Kundang memberikan sensasi fisik dan historis yang membuat wisatawan merasa terhubung dengan cerita masa lampau. Mereka seringkali datang untuk melihat dan merasakan sendiri keajaiban dan yang diceritakan dalam legenda. Yang juga adalah pengalaman budaya dan lokal. Wisatawan juga tertarik dengan pengalaman budaya yang ditawarkan. Pantai air manis dan legenda Malin Kundang memungkinkan mereka untuk merasakan kebudayaan Minangkabau, termasuk tradisi lisan, seni, dan ritual setempat. Hal ini memberikan dimensi tambahan pada kunjungan mereka dan menjadikan lebih kaya dan bermakna. Sekian akan saya jawab. Saya katakan kepada Baik, terima kasih kepada Bapak penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari Sonia Putri. Kepada saudari Sonia, bisa saya persilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Berakhirlah